Oke, teman-teman. Yuk, baik, kita mulai ya. Untuk market update kita hari ini ya, ini mungkin kalau untuk indeks harga saham, indeksnya sendiri itu tidak ada perubahan apa-apa ya. Jadi dia masih tetap di situ aja. Nah, hari ini saya mungkin akan mereview saham-saham yang ya kita review dulu saham yang sudah jalan ya. Nah, ini untuk yang saham-saham sudah jalan, teman-teman kalau sudah punya di dalamnya itu silakan nanti di trailing stop sendiri ya. Jadi udah teman-teman udah tinggal jalankan sendiri. Ya, kalau trailing stop kan teman-teman pasti udah tahu ya. Harusnya bagaimana ya. Satu, teman-teman lihat Raja ya. Raja hari ini arah dan dia udah ini saya buang dulu ya. Jadi kalau target untuk swingnya sih sebenarnya udah capai ya. Tetapi kalau dia udah bergerak dan kita tahu bahwa em, katalisnya kan masih panjang sekali ya. Jadi ya ini teman-teman mau follow the trend makanya harus dengan trailing stop ya. Ini udah ya kita nggak bahas terlalu jauh. Kemudian habis itu kayak Dewa itu juga sama teman-teman udah tinggal eh, apa em, follow the trend aja ya. Jadi udah tinggal let the profit run. Jadi nanti kalau dia ada pullback ini pasti akan ada pullback. Lihat dia punya apa hari ini candlenya tetapi volumenya masih cukup gede tapi candle nggak kemana-mana ya. Jadi ini kelihatannya adalah untuk itu memprice in laporan keuangan Q3-nya ya. Yang notabene kita tahu lah Dewa itu memang story-nya adalah turnaround kan. Jadi ya apa kalau dia udah ini kan base yang tadinya ya. Tadi dia sempat mendatar ya. Ini sama berapa bulan ya? Beberapa bulan ya. Kemudian habis itu ini menjelang laporan keuangan Q3 mereka udah mulai bergerak ya. Jadi kita setidaknya lah ya, setidaknya kita bisa meraba-raba bahwa pergerakannya itu untuk menyambut laporan keuangan Q3. Jadi kalau lu udah punya, udah tinggal trailing stop saja ya. Nah, yang mungkin yang masih kita yang masih kita jaga-jaga ya, masih kita jaga-jaga kayak misalnya WiFi itu kita tinggal tunggu dia break ya. Ini cuma butuh break doang. Saya buang dulu ini. Kita butuh dia break dulu ya. Jadi ini masih belum break hari ini. Jadi masih ya, tanggung banget gitu ya. Jadi ini antara mau break atau tidak break ya. Nah, katalis yang paling dekat yang akan ditunggu itu adalah ya teman-teman tahu lah ya. Itu adalah pengumuman lelang. Jadi kalau untuk lelang frekuensinya kan sebenarnya sudah ini mengerucut ke tiga kalau nggak salah ketiga apa provider ya salah satunya adalah WiFi, yang kedua adalah Telkom, yang ketiga ini saya lupa siapa ya, teman-teman cek sendiri lah ya. Tapi yang pasti ya saya cuma mau fokus di Wi-Fi-nya. Nah, itu kurang lebih pengumumannya itu bakalan ada sampai di pertengahan pertengahan Oktober gitulah ya. Nah, yang menang itu kan yang menang untuk itu yang masuk ke dalam auction itu adalah si Wi-Fi sama si Telkom. Nah, kalau lihat dari kedua saham ini kok yang bergerak cuma WiFi ya. Ya, udah ya. Jadi mungkin dari pergerakan teknikal ini kelihatannya ada yang memprice in something ya. Kita nggak tahu loh ya apakah nanti dia akan menang atau tidak. Tapi ini setidaknya dari teknikalnya kita melihat bahwa dia memang sedang memprice in sesuatu. Nah, karena dia sedang memprice in sesuatu dan lu udah di dalamnya, kita harusnya udah masuk kan ini adalah daerah money spotnya itu kan kurang lebih daerah-daerah sini. Ya, itu sempat kita udah masuk, kemudian habis itu kan masih ada manipulasi-manipulasi kan, naik, kemudian turun lagi. Bahkan salah satu dari teman-teman kan sempat ngomong ya di sini nih, di ini. Oh, ini kan bearish engulfing. Bener gak? Ya, bearish engulfing itu sekali lagi jangan diterjemahkan di semua tempat ya. Kalau kayak gini kan sebenarnya nggak ada artinya ya. Dia bisa jadi menjadi manipulasi dan lain sebagainya. Bearish engulfing cuma bisa diterjemahkan saat dia berada di area-area penting yang sifatnya adalah resisten. Baru kita bisa terjemahkan itu ada artinya, ada sesuatunya. Tapi kalau enggak ya sudah nggak ada ya. Coba bayangkan kalau misalnya teman-teman keluar di bearish engulfing, lu nggak dapet ini pergerakan sekarang ya. Dan kita nggak tahu apakah nanti hari Senin itu akan lanjut atau tidak. Tapi setidaknya kalau teman-teman sudah punya, ya sudah tinggal pantau aja. Ya, skenario untuk si WiFi ini adalah kalau dia break, kita sih berharap adalah selalu kalau habis break area penting area resisten dan lain sebagainya, dia retest kembali sehingga area ini menjadi area yang kita boleh katakan secara price action itu area kuat ya untuk menjadi tumpuan pergerakan harga
selanjutnya. Oke, ya ini untuk WiFi itu apalagi ya saham yang lain ya. Nah, saya mungkin akan membahas beberapa saham yang tadi sempat ada ini ya, ada teman kita yang share mengenai katalisnya ya. Salah satunya adalah Harum. Harum ya, Harum mau buyback lagi nih. Ya, kemudian ada salah satu fund manager yang memberikan inilah ya, memberikan semacam quote and quote prediksi bahwa keuangan Q3-nya Harum itu cukup bagus. Nah, apa yang kita lihat dari teknikalnya? Yang kita lihat teknikalnya, oke, dia sudah bergerak ya. Dan selama ini kan saya udah katakan ya, pada saat dia bergerak di bawah sini saja, kita nggak memperhatikan Harum. Kenapa? Karena saya korek-korek tuh nggak ada tidak ada katalisnya sama sekali kan. Kemudian habis itu ini sempat di daerah SOS, kemudian habis itu break. Nah, karena dia mau buyback, ya kalau dia mau buyback, ini kalau buyback doang sih saya nggak terlalu pusing ya. Ya tetap karena buyback nanti otomatis pada saat dia butuh uang juga dia akan lepas kan. Ya tetapi untuk memprice in laporan keuangan Q3 yang kabarnya itu bagus. Ya bahkan kalau laporan itu mengatakan cukup bagus ya. Nah, teknikalnya mengatakan seperti apa? Ini kan dia baru break. Ya, yang kita mau itu adalah kalau dia habis break, kemudian habis itu dia retest. Ini kan dia nggak sempat retest ya. Jadi karena itulah kita nggak bisa ngeliat golden zones-nya sama sekali ya. Kalau ini teman-teman kalau ikut webinar besok ini yang akan kita bahas ya. Kalau teman-teman lihat ya, dia berarti kan dia sebentar ya. Nah, ini kan dia cuman pullback yang sangat dangkal ya. Nah, sangat dangkal begini itu mungkin ya tidak bisa kita antisipasi apalagi dari awal kita tidak melihat Harum ya tidak mencari data tentang Harum dan lain sebagainya ya jadi ya nggak mungkin teman-teman masuk daerah situ nggak mungkin ya kecuali memang lu punya datanya ya lu cek lah lu cari lah kalau yang saya dapatkan adalah Harum itu tidak kelihatan katalisnya sama sekali. Tidak ada aksi korporasinya, tidak tidak ketahuan ekspansinya. Ekspansinya masih ekspansi yang lama ya. Nah, sedangkan ekspansi yang baru itu totally senyap gitu loh, senyap. Jadi karena itulah makanya daripada ngelihat Harum, saya mungkin akan jauh lebih melihat Bumi dibandingkan Harum gitu ya. Karena ekspansinya clear gitu kan ya mereka udah punya eh, apa investor baru kan jadi switching dari yang sebelumnya menjadi yang baru ya cuma memang masih ada kendala di dalamnya adalah pelepasan banyak sekali saham salah satu pengendali tapi sepertinya sih udah mulai selesai kali ya saya sih berharap selesai ya ya cuma tinggal laporan aja ya karena laporannya belum ada aja. Nah, kita balik ke Harum dulu ya. Nah, apa yang kita lihat dari Harum? Nah, yang kita lihat itu adalah ya apa yang katalis terakhir itu adalah yang salah satu dari fund manager yang mencoba menganalisa belum selesai ya. Nah, masih belum kelar yang si Bumi. Oke, kalau belum kelar nanti aja baru kita lihat ya. Oke, nah kalau untuk yang Harum, dia mencoba menganalisa laporan keuangan ya dan memprediksi untuk di Q3-nya. Jadi kalau misalnya iya ya apa yang dia katakan itu benar, kita lihat dari teknikal sebenarnya ini ada unsur memprice in sesuatu memang ya. Nah, kalau lihat dari ini teknikalnya, ini adalah area yang kita mau masuk sebenarnya ya. Jadi dia breakout ya breakout ya ini kan teman-teman bisa lihat ya, dia breakout volume gede ya volume besar karena dia di atas rata-rata nah kemudian habis itu dia pullback nah cuman yang jadi masalah untuk Harum itu adalah pada saat dia pullback itu volume membesar ya volumenya membesar jadi kalau secara teori ya teori kita boleh katakan bahwa ini retest ya retest cuman kalau kita lihat dari volume kenapa kita selalu menganalisa di volume nggak cuma candle-candle doang karena volume ini nggak bisa bohong ya kalau dia turun dengan apa volume yang agak-agak membesar gitu ya jadi ini bisa jadi retestnya mungkin masih agak lebih dalam nah, jadi ya mau nggak mau adalah teman-teman ya satu teman-teman bisa melakukan spekulasi ya lu buy aja besok gitu kan SL-nya lu harus atur ya ini berarti ya SL-nya berarti daerah-daerah sini kalau untuk masuk daerah situ ini adalah daerah-daerah sini untuk SL-nya. Ya, itu untuk teman-teman agresif. Jadi kita bisa namanya spekulasi buy. Ya, spekulasi buy biasa lah teman-teman yang agresif itu ya senangnya begitu kan. Jadi dia retest ya, spekulasi buy, dia buy. Ya. Nah,
eh, apa namanya, keuntungan dari spekulasi, keuntungan dari menjadi agresif adalah dia memang dapat harga lebih murah duluan, ya. Oke, nah kemudian habis itu ya kerugiannya adalah ya dia kelihatannya bisa jadi kena stop loss duluan. Ya kalau misalnya ternyata barangnya memang masih belum cukup, jadi masih akan ada pullback yang lebih dalam lagi. Tapi kalau misalnya udah selesai ya, itu secara teori tanpa melihat volume, itu sebenarnya udah bisa buy. Karena buy on retest kan. Ya, buy on retest. Itu yang teman-teman kalau lihat dari si Harum. Ya, jadi area ini 1135 sampai 1180 itu menjadi area yang em, penting buat si harumnya karena itu adalah yang kita sebut sebagai resistant become support, ya, RBS itu ya, resistant become support ya, atau resistant menjadi support, ya itu RBS-nya itu. Ya, jadi kalau dia udah retest, kemudian habis itu nanti tinggal dikonfirmasi. Ya, konfirmasi besok atau nanti dua candle selanjutnya itu dia bisa balik nggak? Kalau dia bisa balik ya mungkin lu yang apa konservatif itu udah memberikan konfirmasi untuk masuk. Berarti SL-nya tetap di daerah situ. Ya, oke, itu harum. Kemudian habis itu sebenarnya saya mau bicara mengenai bumi. Cuma itu bumi masih belum selesai jadi rada-rada repot juga. Tapi coba kita lihat teknikal si bumi ya. Nah, ini adalah bumi. Ya, ini teknikal yang bumi. Ya, kabarnya sih belum selesai. Nah, kalau iya dia belum selesai, maka teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah resistennya. Saya buang dulu itu ya. Ini ada beberapa karena saya pakai daily ya. Ini adalah beberapa resisten yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Oke, ya. Eh, nanti itu ini. Oke, nah ini adalah beberapa resisten yang teman-teman bisa perhatikan. Perhatikannya kenapa? Perhatikannya adalah ini kan dia udah naik nih. Ini volume jelas ya. Jelas ini adalah breakout volume. Ya, karena dia naik kan, semua naik dan itu semua mensupport ya. Nah, kemudian habis itu ke atasnya mulai agak letoy ya, itu biasalah ya. Biasa pergerakan agak letoy-letoy karena dia udah mengerahkan sejumlah tenaganya di bawah. Jadi kalau ke atasnya agak-agak letoy wajar ya. Itu memang itu pergerakan price actionnya memang selalu begitu. Nah, yang kita mau lakukan adalah lu kalau misalnya itu ya udahlah pokoknya gua nggak peduli lah dengan yang namanya apa pelepasan pengendali dan lain sebagainya. Pokoknya gue ikut technical ya. Nah, lu udah tinggal buy on pullback. Ya, buy on pullback ke arah ini berapa nih? 139 sampai 147 ya. Atau ini tunggu dia selesai, kita bisa buy on pullback pada area yang eh, lebih diskon ya, lebih murah. Tapi ini tunggu selesai dulu. Jadi begitu dia selesai, kita bisa dapat high-nya. Ini kan belum tahu nih high-nya di mana kan? Kita belum tahu high-nya. Nah, begitu kita tahu high-nya, lu tarik Fibo, nah di situ lu akan bisa lihat golden zone-nya di mana. Kita mungkin bisa tunggu daerah situ. Ya kalau katalisnya terus menguat, ya lu bisa buy di sekitar 50% ke bawah ya, jadi nggak perlu tunggu sampai ke golden zone yang sebenarnya ya. Atau ya bisa jadi dia cuma pullback dangkal, tapi kalau untuk pullback dangkal saya tidak terlalu menyarankan karena gini, pullback itu kan sebenarnya ada empat macam ya. Ya, ada empat macam buat saya. Ya, pertama adalah yang dangkal, yang swallow ya, swallow kalau dangkal Inggrisnya apa ya, ya pokoknya dia cuman turun paling sampai ke 32%, itu yang dangkal ya. Atau mungkin ada yang bilang itu adalah flag lah, itu adalah pennant lah dan lain sebagainya, itu biasanya turunnya dangkal-dangkal seperti itu. Itu jarang saya ambil karena kalau dia dangkal biasanya lebih lebih ke arah euforia ya. Kemudian habis itu yang kedua itu adalah yang deep. Ya, yang deep berarti ada dangkal, ada yang deep kan. Kalau deep itu dia sampai 70-80%, dia bisa turun sampai ke bawah situ. Ya, itu adalah pullback yang deep ya. Biasanya pullback yang deep itu karena pergerakannya terlalu cepat ya, momentumnya terlalu cepat sebelumnya. Kemudian habis itu dia turun dengan ya momentum juga. Itu biasanya seperti itu. Bahkan kalau untuk yang momentum-momentum begini
Itu juga saya tidak terlalu menyarankan untuk teman-teman ambil karena kita itu seperti nangkap pisau jatuh. Ya, ya, yang kita ambil apa? Yang normal-normal aja. Jadi itu adalah masuk ke daerah di mana kita bilang zona emas lah, golden zone lah, atau apapun lah itu. Itu adalah pullback yang normal. Jadi adalah dia di bawahnya 50%. Ya, itu adalah area yang sudah kita sebut sebagai area diskon. Nah, itu yang mau kita cari. Nah, kalau kayak gini ya teman-teman bisa lihat kayak bumi ya. Ya, nah, apa yang teman-teman lakukan ya? Teman-teman tunggu dia high, high-nya selesai. Ya, kalau untuk tahu high-nya selesai, ya harus ada market struktur kan. Struktur pasarnya, teman-teman harus tahu ya, di mana dia sudah kelar ya. Nah, udah kelar, nah, habis itu lu udah dapat high, low-nya kan udah ketahuan ya. Low-nya kan pasti dari sini kan ini adalah low-nya. Nah, hanya udah ketahuan baru lu tarik, kemudian habis itu lu tunggu di daerah yang mau lu tungguin. Ya, itu yang kita katakan kalau lu trading, lu butuh hitam di atas putih, lu butuh aturan yang sudah fix ya. Ini namanya mechanical trading ya. Mechanical. Jadi metodenya lu itu ya kalau nggak hitam hitam, kalau nggak hitam ya putih. Kalau itu hitam lu harus bisa bilang itu hitam. Kalau ini putih lu harus bisa bilang itu putih gitu. Jadi kalau misalnya di luar itu ya eh, ya ya kita bingung gitu ya. Bagaimana lu menerjemahkan hitam di atas hitam, hitam itu adalah hitam, putih itu adalah putih ya. Kalau lu nggak bisa menerjemahkan itu, maka metodenya lu masih belum clear gitu loh. Ya kalau kita bilang itu adalah money spot, ya udah itu pembentukan money spot. Ya sudah itu adalah pembentukan money spot gitu ya. Nah, kalau dia pullback, ya dia pullback, dia pullback. Areanya itu udah clear untuk dia pullback. Bagaimana kita bisa bilang dia komet? Ya udah komet begitu komet gitu ya. Jadi itu hitam, hitam ya hitam, putih ya putih. Kalau lu bilang itu uptrend, ya itu uptrend. Jadi itu harus clear buat lu itu uptrend. Kalau itu downtrend, maka itu harus clear juga buat lu adalah downtrend. Sehingga pada saat lu entry itu nggak ada keraguan. Itu karena dia kita punya mechanical untuk tradingnya ya, atau ya orang bilang trading framework lah, pondasi apa agar lu bisa entry atau tidak ya. Nah, kalau kalau prinsip saya begitu, teman-teman jadi udah nggak perlu tanya lagi soal ini kalau IPO ini beli nggak? Ya itu udah nggak usah pusing. Jelas saya tidak akan beli. Kenapa? Kalau lu lihat mechanical trading eh, yang sering saya lakukan, ya, ya saham-saham IPO itu tidak memenuhi syarat mekanikal saya. Teknikalnya di mana? Bagaimana kita lihatnya? Ya kalau lu bilang fundamental, fundamental di mana? Nggak ada kan? Ada fundamentalnya. Oh jelas itu 5 tahun ke belakang semua datanya clear kok dan lain sebagainya. Jangan lupa saham itu sebelum IPO itu tidak terbuka. Kita nggak tahu pembukuannya itu benar apa tidak. Karena itulah fundamental IPO itu adalah fundamental yang sifatnya adalah kosmetik. Lu nggak mungkin jual kecap nomor 2 kan? Gua dulu mah 5 tahun yang lalu, aduh, pokoknya hancur lah, gini-gini. Lu, siapa yang mau beli sahamnya lu? Betul nggak? Ya kan? Nah, jadi teknikalnya udah nggak memenuhi syarat, fundamental udah nggak memenuhi syarat. Gua mau beli dia buat katalis apa? Ya, katalisnya udah pasti akan dibangga-banggakan. Semua itu akan wah-wah-wah punya. Bener nggak? Ya, kenapa? Kalau katalis yang dia sebutkan pada saat dia mau IPO, itu adalah katalis-katalis yang dia rancang sendiri. Sedangkan katalis-katalis yang sudah ini kalau misalnya gue mau ekspansi begini dan lain sebagainya, setelah IPO itu butuh RUPS. Di mana itu terbuka untuk umum. Jadi dia harus announce. Ya artinya sebelum terjadi dia sudah merancang apa rencana-rencana ekspansinya. Sedangkan sebelum IPO itu rancangan dia sendiri. Ya rancangan itu harus bikin bagus dong. Namanya lu menjual barang. Ya lu menjual barang, masa iya lu jualan barang tapi udahlah compang-camping yang penting udah keluar aja kan nggak mungkin. Jadi lu pasti akan masukin di situ rencana ekspansinya lu. Nanti rencana kalau gue dapat nih dana-dana dari IPO-nya, gue akan bikin begini, 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 begini. Nah, apakah itu pasti akan terjadi? Belum tentu. Ya kan? Kenapa? Karena rancangan itu tidak melalui RPS yang sifatnya terbuka. Ya kan? Karena IPO, karena itu rancangannya lu sendiri kan lu jual proposal.
Itu namanya proposal, nggak ada yang namanya proposal yang jelek. Nggak ada, lu sedorin proposal ke orang lain, tapi isinya itu adalah sesuatu yang buruk-buruk. Siapa yang mau invest di situ? Nggak ada kan? Ya, jadi kalau lu lihat dari katalis, teknikal, fundamental, itu semua udah nggak cocok. Udah lo nggak usah lanjutin lagi. Nggak usah hitung risk management lah, hitung apa money management lah, dan lain sebagainya. Itu nggak, udah nggak perlu ngitung lagi. Bikin trading plan segala macam udah nggak usah. Gitu. Kalaupun oke dia bagus, kalaupun oke dia bagus, ya, lu buang-buang waktu di situ. Dapatnya cuma satu dua lot, ya nggak? Ya lu ngapain di situ gitu loh. Jadi daripada kita membuang energi untuk sesuatu yang cuma setetek titik 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 begitu, mendingan lu fokus pada mechanical-nya yang clear gitu. Lu ambil contoh ya. eh, kita nggak bilang apa raja itu kita masuk hari ini kemudian langsung arah nggak. Ya raja kita masuk dari kapan? Ya mungkin mungkin 4-5 hari yang lalu kali ya. Kita udah bilang itu segini segini. Lu lihat wifi. Wifi kita masuk berapa lama? Ya belum lagi kita masih lu lihat apa lagi ya saham-saham kita saham-sahamnya nggak ada yang tiba-tiba simsalabim jalan gitu nggak ada ya kita kumpulin jadi seperti apa yang dilakukan oleh apa market maker mereka kumpulin ya mereka kumpulin tetapi kita udah tahu price in kita untuk apa ya kita udah tahu gitu apa yang kita kumpulin ini untuk ngejar apa jadi ekspektasi kita udah clear ke depannya itu yang kita lakukan jadi mechanical-nya itu clear gitu. Ya, jadi kan makanya kalau misalnya lu lu apa mereka yang kan saya sering ngomong kan, kalau lu terlalu agresif, pengennya besok kaya, gaya-gaya saya mah nggak bisa. Ya, gaya saya mah jauh jauh dari situ. Ya, nggak bisa diharapkan punya gitu ya, lu bawa besok arah gitu kan. Kayak misalnya apa teman-teman lihat oil aja. Ya oil ya, arah 2 kali 50% kan. Gua arah sekali aja gue keluar. Kenapa? Karena kita udah dapat katalis yang tidak terlalu bagus dengan saham itu gitu kan. Jadi artinya ya, pada saat masih ada yang mau menampung barang kita, keluar aja gitu loh. Ya, karena market apa smart money juga melakukan itu. Pada saat kapan mereka jualan? Ya pada saat masih banyak yang mau menampungnya. Ya kan itu saatnya mereka keluar barang. Bukan pada saat oh udah high ya. Oh titiknya udah tinggi ya. Kecuali memang lu mainnya adalah satu dua lot. Oh, itu mungkin berbeda ya. Ya lu mau keluar kapan aja bisa gitu. Lu mau tunggu dia sampai benar-benar puncak juga nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya kayak smart money ya, dia kan nggak bermain 1-2 M juga, enggak kan? Itu bisa bilangannya bisa jauh lebih besar daripada itu. Nah, lu kebayang nggak? Pernah pernah kepikiran nggak gitu ya? Kalau mereka masuk dengan dana sebesar itu bagaimana caranya? Kemudian habis itu bagaimana cara dia keluar dan cuan gitu dengan dana sebesar itu? Itu yang sering tidak dipikirkan oleh para retail kan. Yang dipikirkan oleh retail itu adalah smart money itu adalah ya ini bandar yang licik gitu ya nggak mau kita ikut dan lain sebagainya. Udah mikirnya gitu gitu. Sehingga ya lu nggak punya kesempatan untuk menganalisa bagaimana cara dia ngumpulin barang gitu. Kemudian habis itu ya termakan dengan apa yang ada di yang diomongin di luar gitu ya. Apakah itu benar apa tidak? Pokoknya udah gue makan aja. Yang penting followernya dia banyak ya. Kalau dia ngomong udah pasti bener lah. Udah gue ikut aja gitu. Belum tentu. Kan saya udah sering ngomong juga kan. em, Apa yang saya bilang, teman-teman harus bisa menganalisa ulang. Lu punya mekanikalnya sendiri untuk menyaring gitu loh apa yang saya bilang. Apa emang emang kita semua sahamnya kita pasti untung? Tidak kan? Ya ada juga yang kena stop loss, ada juga yang tidak jalan kan, ya kan? Nah, artinya tidak semua saham kita jalan gitu. Ya, tetapi kalau dia jalan, kita cuma mau memastikan bahwa kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya di situ. Bukan pada saat jalan malah apa ya, yang penting 1-2% udah ambil gitu kan. Tetapi waktu dia tidak jalan, lu malah keep, waduh yang, aduh ini nggak bisa nih, jangan dilepas gitu ya. Ya, jangan dilepas. Itu makanya kenapa em, saya bikin itu ya, e-book tentang risk dan money management. Memang oke lah, dia 30 halaman. Sebenarnya itu tidak banyak. Beneran tidak banyak. Teman-teman kalau lihat buku-buku tentang trading ya, tentang fundamental, itu bisa ratusan halaman. Teman-teman bisa lihat buku-buku tentang psikologi, tentang motivasi ya dan sebagainya. Itu ratusan halaman.
Ya, itu masihnya cuma 30 halaman tok ya, itu udah gue padat-padatin ya. Ya, teman-teman yang sudah baca ya, boleh dong tinggalin review untuk ini ya. Ya untuk saya bikin lebih bagus gitu ya. Ya, setidaknya teman-teman tahu gitu loh. Kenapa gue kalau rugi itu gue keep. Ya nanti nanti ada satu lagi ebook saya lagi bikin tentang psikologi. Ya psikologi trader maupun psikologi market itu itu untuk ngelengkapin. Teman-teman tahu kan ya pilar-pilarnya kan. Jadi saya coba mengelengkapin itu. Nanti mungkin akan dibahas lebih lebih dalam lagi di ebook tentang psikologi. Tapi setidaknya lu tahu gitu ya bahwa kenapa saat rugi lu keep itu eh, nggak berani lu lepas gitu. Ya, satu karena mindset lu yang salah, lu karena denger-denger aturan-aturan yang salah di ya, ya, di media sosial apapun, ya, lu denger aturan-aturan yang salah, apalagi em, mereka selalu berlindung pada konteks atau sebuah quote ya mengatakan bahwa saham apapun yang lu pegang, apalagi itu saham yang fundamental bagus ya, nanti dia akan balik lagi. Nanti dia akan balik lagi. Jadi nggak usah lu buang. Kalau lu buang lu langsung rugi katanya. Ya, makanya teman-teman kalau misalnya itu breakdown, lu akan tahu bahwa berapa besar lu rugi kalau lu keep. Itu kalau dia bangkit. Kalau dia nggak bangkit, bagaimana? Ya, nah kemudian kalau lu cek ulang lagi, kenapa lu selalu mengkeep kerugian itu? Karena lu udah punya kerugian yang beruntun-runtun ya, udah kayaknya udah hopeless banget ya kalau masa yang ini gua habis lagi gitu kan. Ya, itu bisa jadi menjadi traumanya lu sehingga ya gua pegang aja lah. Ya, nah yang ketiga sebenarnya yang lebih parah itu yang ketiga, yaitu adalah lu menggunakan uang yang pasti untuk trading di tempat yang tidak pasti. Ya, uang yang pasti lu trading di tempat yang tidak pasti itu udah pasti akan kacau sekali lah. Ya, ya makanya teman-teman yang belum punya, ya lu boleh lah lu baca itu kan juga bayarnya suka-suka ya. Settingnya berapa ya? Kalau nggak salah 20.000 ya. Ya suka-suka lu lah. Ya, itu saya berharap adalah ibu-ibu itu walaupun dia pendek-pendek ya, nanti pasti akan saya jadikan satu buku. Ya, nanti one day. Ya, one day kalau itu semua udah selesai pasti akan saya jadikan satu buku. Nah, itu setidaknya saya mesti berharap adalah ibu ini bisa bisa agak sedikit ini ya, sedikit membuka pikiran kita tentang oh trading itu ternyata persiapannya banyak ya. Jadi bukan cuma sekedar datang ke pasar, buka akun, kemudian habis itu tinggal buy sell, buy sell, buy sell gitu kan. Atau lu yang penting gue tahu nih support, resisten ya, gue tahu begini gini gini punya metode pun, punya metode pun, itu bukan berarti 100% lu pasti win. Itu loh masalahnya ya. Karena itulah makanya kenapa kita butuh melindungi si modal itu dengan paparan risiko. Bagaimana cara melindungi? Itu yang teman-teman butuh clear banget. Jadi pada saat lu ruginya lu harus kecil. Pada saat lu untung, lu harus bisa untung sebesar-besarnya. Sehingga untuk nutupin kerugian-kerugian kecil itu mudah ya mudah untuk menutupi kerugian-kerugian. Jadi jangan kebalik. Mindsetnya jangan kebalik, kelakuannya jangan kebalik. Kerugiannya gede-gede, keuntungannya kecil-kecil. Nah, bagaimana keuntungan yang kecil-kecil itu nutupin kerugian yang besar? Susah kan? Ya kan? Nah, akan jauh lebih mudah menutupi kerugian-kerugian kecil dengan satu keuntungan besar gitu ya. Nah, apa yang akhirnya membuat kita emosi? Apa yang membuat kita akhirnya emosi itu nanti teman-teman nanti bisa baca di ebook tentang psikologi ya. Salah satunya adalah ekspektasi kita. Ya, ekspektasi kita tidak sesuai dengan kemampuan kita. Lu baru mulai trading, lu baru tahu tentang something tentang trading ya. Tetapi lu sudah berharap sesuatu yang besar ya. Jadi kalau kita bilang ya, harapannya lu tidak sesuai dengan kemampuannya lu. Ambil contoh, em, sorry ya, saya harus mungkin mungkin ambil contoh yang agak agak ini ya. Jangan apa saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun ya. Pekerjaan tukang becak
Ya, lu harapin dia, ya, ini pekerjaan ini, penghasilan ini, kemudian habis itu mungkin bulan depan, tahun depan gitu ya, dia bisa membeli rumah mungkin di daerah, ambillah daerah Jakarta gitu ya, daerah manapun lah, ya, apa kira-kira apa penghasilan lu segini, lu beli rumah sekitar 1-2 M itu bisa nggak? Ya, kalau untuk long term mungkin bisa kalau dia kelola ya. Tapi nggak tahu berapa lama dia kelolanya. Ya, itu mungkin bisa. Tetapi maksudnya adalah kalau lu punya kemampuan di sini nih, di sini. Ya, lihat ya di sini ya. Jangan ngarapin sesuatu yang di sini. Ya, paham ya? Ini saya gambar deh. Saya takut tulis apa tangan saya enggak. Ya, kalau lu punya kemampuan di sini, lu punya skill ada di sini, ya. Jangan ngarapin realita itu di sini. Ya kalau skill lu di sini, ya realita lu harusnya di sini. Seenggaknya sedikit agak di atas, oke lah. Ya kalau nggak sedikit di bawah. Benar nggak? Ya, itu kan harusnya yang kita lakukan kan. Tetapi yang jadi masalah adalah kenapa banyak sekali trader akhirnya emosi, karena dia punya kemampuan di sini. Ya, tetapi ini skillnya. Tetapi dia harapkan realitanya bisa seperti orang yang di atas ini. Di mana skillnya itu di sini. Ya, ini reward yang dia mau. Oke? Nah, itu makanya kenapa akhirnya, lo kok reward gue nggak dapat segini. Ya, jadi lu kecewa, lu emosi. Nah, emosi-emosi inilah yang akhirnya menghancurkan tradingnya lu. Ya, bukan masalah metodenya lu. Ya. Nah, salah satu cara untuk tahu skill lu ada di mana adalah backtest. Ya, backtest. Backtest metodenya lu, backtest mechanical-nya lu. Pada saat lu tahu, ya, setelah backtest kan lu dapat yang namanya win rate. Ya, pada saat lu tahu win rate lu berapa, maka lu tahu ekspektasi gua harus di mana. Ya, ekspektasi gua harus di mana. Win rate itu sama dengan kayak skillnya lu lah. Oh, metode gua baru segini ya. Ya, baru segini ya. Ekspektasi lu ya kurang lebih di daerah situ. Gitu. Itu akhirnya membuat emosi lu stabil. Ya, ini baru kita ngomongin metode. Kalau lu campur lagi dengan money management, itu akan jauh lebih stabil. Kita menggunakan uang yang pasti untuk sesuatu yang memang sudah kita alokasikan untuk dipertaruhkan ke dalam sesuatu yang tidak pasti, tetapi dengan skill. Ya, dengan skill. Jadi bukan di apa? Ini kan uang pasti nih. Ini uang pasti ya. Berarti kan kita udah alokasikan dong, ada alokasi untuk investasi segala macam. Anggaplah misalnya 20% uang pastinya lu berarti uang gaji dan lain sebagainya itu 20%. Kemudian habis itu kita 20% ini kita pertaruhkan ke sesuatu yang tidak pasti. Ya, tidak pasti itu apa? Ya, salah satunya adalah trading. Itu tidak pasti. Lu yakin lu akan dapat pasti segitu? Enggak kan? Itu sesuatu yang tidak pasti. Nah, begitu lu tahu itu tidak pasti, karena itulah lu mesti protect sesuatu yang tidak pasti dengan skill. Lu butuh skill agar ketidakpastian itu tidak menimbulkan resiko yang besar. Ya, karena tidak pasti ini menimbulkan resiko. Ya, resiko terjadi karena kita tidak tahu apa yang sedang kita lakukan kan, ya. Nah, lu nggak bisa tahu bahwa oh saham ini besok akan jadi harga segini, harga segini, harga segini. Kalau lu tahu besok dia akan jadi segitu, nggak ada risiko. Justru karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, bahkan 1 menit ke depan pun kita nggak tahu kalau dalam trading. Ya, karena itu tidak pasti, maka menimbulkan resiko. Nah, untuk menutupi resiko ini tidak besar, bukan berarti tidak tidak akan ada resiko, tidak besar atau resiko-resiko yang terjadi itu adalah kecil-kecil, lu butuh skill. Skill ini apa? Skill ini adalah metode. Ya, skill ini memperkecil resikonya lu. Itu alurnya ya. Jadi nggak jangan kucuk-kucuk gitu ya datang. Oh, oke, oh gampang lah. Yang penting gue ikut kelas ya, bayar aja puluhan juta gitu kan, udah pasti gue tinggal ikut dia. Ya, pasti beda.
Ya ada kadang-kadang emosi mereka jauh lebih stabil daripada kita. Kadang-kadang gitu ya. Misalnya ambil contoh ya, kita udah masuk nih, ambil contoh nih, ini mungkin mungkin simulasi yang paling gampang itu adalah WiFi. Oke, ya, teman-teman bisa lihat WiFi. Sorry, ya ini harusnya remote. Oke, nah teman-teman lihat WiFi ya, kan dia udah jalan nih, di sini aja nih. Ya ini kan money spotnya kan lebih clear ya. Udah bagus kan jalan kan, kemudian gap up segala macam. Ya di pada saat gap ini kadang-kadang kita juga ikutan kan. Nah kemudian ini dan dari April nih. April terus habis itu nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Cuman di situ-situ saja sempat naik, kemudian sempat turun, sempat naik, sempat turun. Ya, nah kalau secara emosi, kira-kira lu mau keep barang begini nggak? Ya udah pasti nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena ekspektasi kita, gue masuk jalan dia. Ya, gue masuk dia harus langsung bergerak dan lain sebagainya kan. Ya, nah tetapi yang jadi masalah adalah ini berapa bulan? Dari April sampai baru jalan itu kurang lebih di pertengahan Juli. April sampai pertengahan Juli itu sampai 3,5 bulan. Ya, 3,5 bulan. Yang terjadi adalah cuma gonjang-ganjing, gonjang-ganjing, gonjang-ganjing. Sempat naik, kemudian habis itu nggak jadi. Sempat naik, nggak jadi lagi ya. Apa yang terjadi? Itu pasti keluar. Begitu lu keluar, pasti nanti teman-teman akan ngomong, ya gue udah masuk di sini, ya gue keluar di sini. Kemudian dia jalan. Ya, lu paham nggak, teman-teman ya? Itu karena ini emosi, ya emosi ekspektasi lu adalah gue masuk jalan dia. Ya, tetapi yang terjadi adalah enggak, masalahnya tidak. Ya, sampai 3,5 bulan kemudian dia baru nongol lagi. Nah, sama halnya dengan di atas ini. Kita baru mulai masuk di mana? Ya, ini adalah area money spotnya. Lu kebayang nggak? Kita tunggu area money spotnya dari September. Terus pertengahan September udah mulai jalan sedikit. Jalan sedikit. Ya ini yang Pak Kris bilang perlu dipalsemin. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Setelah dia jalan, udah jalan. Ini mungkin ya ini keburu keburu itu ya keburu mandi dulu ya balsemnya ya. Kemudian habis itu turun lagi. Lu kebayang nggak? Itu pasti dikocok nggak? Lu keluar nggak? Ya apalagi ada ini kan ngomong kan bearish engulfing. Ini habis ini wah, hancur nih. Ya, kemudian habis itu lu keluar kan. Ini bearish engulfing lu keluar. Nah, habis itu ini pergerakan. Kita nggak tahu loh Senin dia akan break apa enggak ya. Tapi setidaknya di sini yang gue tahu itu ini sudah hampir 20 persenan ya. Iya, ya 25%. Ya lu harusnya bisa dapat segitu. Ya, tetapi ya karena apa ya segala macam itu ya lu nggak dapat gitu. Ini contoh paling gampang kan. Emosi, apakah technical ini menghalangi lu? Enggak kan? Ya, semuanya clear kan? Ya, tetapi karena kita nggak sabar, ya, kemudian habis itu gue nggak ngerti metodenya, teknikalnya, mechanical gue, apa segala macam. Ya, kalau teman-teman ngerti, ya, misalnya contoh kayak mechanical saya kan, kalau misalnya lu adalah scalper, lu adalah agresif sekali, lu nggak bakalan betah ikut gue. Itu udah clear banget. Ya, dan itu sudah kita ngomongin dari awal, teman-teman pasti nggak akan betah. Kenapa ya? Karena ini prosesnya lama. Ya, kita kumpulin barang, kita kumpulin barang. Ya, kenapa kita butuh proses pengumpulan barang? Walaupun sekarang oke lah bilang modal lu nggak gede, ya, baru 100-200 juta gitu ya. Tapi one day itu akan besar. Pada saat dia besar, masa iya lu ganti lagi metode? Berarti lu tes lagi dan lain sebagainya. Itu sudah gue lakukan sebelumnya. Gitu ya, dari kalau kecil mah gampang, lu support resisten juga bisa. Tinggal dia ada di support kita beli ya, habis itu di resisten kita jual. Iya, itu gampang. Ya selama likuiditasnya bisa untuk lu jual beli begitu kelar gitu. Tapi kan semakin lama modal lu akan semakin besar. Dan pada saat modal lu sudah besar, lu nggak bisa main support dan resisten lagi. Udah nggak bisa. Begitu lu masuk gede, dia jalan sahamnya. Nah, pada saat dia jalan dan itu belum siap jalan, lu akan dibanting. Ya belum siap jalan, ngapain lu masuk gitu. Pada saat dia tahu lu masuk, ya selesai sekalian gitu. Ya kan?
Nah, jadi karena itulah makanya ya nggak bisa. Jadi kita tetap fokus pada bagaimana smart money. Oh dia ngumpulin. Ada periode di mana akumulasi itu terjadi. Ya gonjang-ganjing ya clear lah. Ya, nah tetapi pada saat diakumulasi, sebenarnya dia ngapain akumulasinya? Berarti kan ada ekspektasi dia terhadap sesuatu kan. Itu yang kita kejar. Kalau smart money melakukan PR-nya, kita bikin juga dong. Ya kalau lu benar-benar mau trading seperti smart money, berlaku seperti dia. Gitu dia melakukan apa, lu lakukan apa, kan begitu. Ya jadi enggak. Oh ya udah, yang penting udah lu kasih dia break resisten, gue ikut dan lain sebagainya kan nggak bisa nggak clear begitu gitu loh. Mereka sudah dari awal sudah tahu katalisnya, ya. Katalis itu apa? Katalis itu adalah makanan, ya makanan untuk pergerakan harga. Nah, apa yang bisa apa makanan apa yang bisa menggemukkan? Berarti makanan-makanan yang memang harus manis, berlemak dan lain sebagainya itu akan menggemukkan. Nah, dalam hal konteks trading ini, ya kalau Peter Lynch bilang kan, ya saya udah mulai seneng nih dengan kata-kata ini ya. Di balik setiap tiker-tiker saham-saham ini, itu sebenarnya ada sebuah perusahaan yang real ya, yang real bergerak, yang real dan itu lu bisa pandang, lu bisa lihat. Nah, yang kita butuhkan adalah cari tahu apa yang sedang dia lakukan. Apa yang sedang dia lakukan. Jadi kalau misalnya nih ada perusahaan yang bergerak ya, jalan gitu, jalan, tetapi lu nggak tahu dia sedang ngapain ya, tetapi dia bergerak gitu. Ya, contoh narasi-narasi mengenai backdoor dan lain sebagainya. Lu tahu nggak dia ngapain? Nggak tahu. Yang gua tahu itu adalah ini sedang ada penggantian pengendali. Apakah dengan penggantian pengendali itu pasti akan memastikan saham ini bagus? Ya belum tentu kan. Ya kenapa? Karena kita fokus pada apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Bukan fokus pada ya utak-atik manajemen mereka dan lain sebagainya. Apakah manajemennya bisa menjamin kalau dia pasti akan jadi bagus? Kan belum tentu. Ya kan? Nah, karena kita tahu itu belum tentu, ya otomatis kita mencari cari-cari yang jelas-jelas. Emang nggak banyak yang jelas? Banyak banget kok yang jelas. Ya, kenapa kita harus menjerumuskan diri pada sesuatu yang tidak jelas? Nah, kalau lu udah tahu itu sesuatu yang tidak jelas, akan mendatangkan apa buat kita? Resiko kan? Ya, nah artinya lu sedang mengundang resiko itu masuk ke dalam tradingnya lu sendiri. Modal lu ya bakalan bakalan terpapar dengan resiko itu. Ya, jadi salah siapa? Apa salah pasar? Lu sendiri yang mengiring apa dengan rela masuk ke dalam risiko itu. Bukan masalahnya adalah oh, bandar lu ngiring lu masuk dan lain sebagainya. Enggak kan? Ya lu mencari sesuatu yang nggak jelas untuk lu tradingkan gitu. Dan lu menganggap bahwa sesuatu yang tidak jelas itu malah mendatangkan cuan. Ya kalau lu punya metode itu ya silakan. Tapi kalau gua kebetulan tidak punya seperti itu, karena itulah makanya gua nggak mau masuk ke dalam sesuatu yang tidak ada di dalam mechanical gua. Gitu. Ya itu poin dalam trading ya. Oke? Oke, udah, saya cukup lah ya. Saya cukupkan itu. Teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan ya. Ini apa ya? ATL. Kok gue baru dengar ya saham ini ya. Oke, ya. Nih, teman-teman lihat ya. Ini saham ATLA. Ya, nih, ini perhatikan aja saham ATLA. Ini saham apa? Ya, kan di balik ticker itu ada company kan. Nah, dia kenapa bergerak? Ini pasti ada something dong. Ada sesuatu dong yang mau lo ekspektasi ke situ. Ya, nah tapi lihat kalau lihat sebelumnya, ini adalah perusahaan yang sempat mati loh. Ya, ini di mana? Digocap kan? Ya, dari kapan? Gocapnya itu sebenarnya udah di Juni 2024 sempat naik sebentar ya satu berapa hari lah 10 harian kan. Kemudian habis itu sejak 15 Juli 2024 sampai dia mulai bangkit-bangkit itu adalah April biasanya setahun dia mati. Habis IPO mati ya. Ya, nah jadi pertanyaan gua itu cuma itu aja ya sebelum kita ke teknikal-teknikalan lah ya. Apa yang sebenarnya terjadi di saham ATLA ini? Kalau lu bisa kasih tahu itu sesuatu yang terjadi di sini, ya clear ya, semua data-datanya clear. Jadi bukan cuma narasi, oh dia nanti begini, nanti dia begitu, nanti dia begini dan dia begitu gitu ya. Ah, yang penting dia clear.
ya dia clear ya, dia clear, oh, oke dia naik, ah, kita analisa di situ. Gitu. Jadi jangan lihat teknikalnya dulu. Lu kalau lihat teknikalnya aja gue udah tidak suka. Ya, teman-teman bisa bayangkan ini, ah, ini jualan kertas nih, teman-teman lihat ya. Oh, berarti ini IPO kan? Ini jualan kertas nih, jualan proposal. Cakep dah, pasti cakep dong. Naik, kan? Ya, naik. Ya, pada saat dia naik aja, lu ini udah banyak banget yang pasti ikutan kan? Gua nggak dapet nih waktu apa IPO-nya, jadi lu kejar di sini. Nah, begitu kejar, ini kan langsung turun nih. Udah ya, selesai. Ya, ini berapa lama sih? IPO-nya 16 April 2024, matinya itu di 14 Juni. Jadi 2 bulan. Apa yang lo harapkan di situ? Gitu. Nah, sekarang dia mulai bangkit lagi. Ya, dia mulai bangkit lagi. Nah, pada saat kebangkitan ini, lu tanya deh, kenapa lu bangkit? Itu aja udah. Ya, nah, kalau lu udah tahu kenapa dia bangkit, nah, baru kita analisa teknikalnya. Ya, kalau lu belum tahu kenapa dia bangkit, nggak usah analisa apapun. Buang-buang waktu, buang-buang energi gitu loh. Ya, energi lu lebih baik cari yang udah clear-clear aja. Kalau udah begini, udah tinggalin aja. Lu cari yang clear aja gitu. Cari yang jelas aja udah. Oke? Ya, gitu ya, kurang lebih ya. Ini ini teman-teman kalau cek mah karena gini, prinsip saya adalah coba kita lihat volumenya ada nggak ya selama dia tidur itu. Nggak ada volume sama sekali nih selama dia ini. Ya, tidak ada sama sekali. Baru melakukan pembelian itu di daerah sini. Nih, ya. Berarti dia sempat bangkit ya di daerah situ ya. Lu cek deh. Ya, ini berarti dia beli. Ini adalah modal dia untuk menggerakkan dulu. Nih, ya. Nah, habis itu nanti pasti narasinya indah-indah banget deh. Nah, begitu narasinya indah, ah udahlah, lu tinggal lihat aja dari situ. Ya, oke, ini kurang lebih begitu ya. Kalau diterusin percuma ini buang-buang energi beneran. Ya, karena kita nggak dapat sesuatu yang bisa menggerakkan harga gitu. Oke, ASSA ini kenapa ini? Ini saham udah lama tidak tidak beredar ya. Oke. Oh, ini sempat ini ya. Sempat naik. Nah, oke ya, ini kalau dia udah clear ya, kalau dia udah clear ya, ini dulu dulu sahamnya cukup bagus, cuman ya setelahnya itu kan kita udah nggak dapat lagi ya katalis di logistik segala macam itu tidak ada lagi sama sekali. Nah, kenapa dia naik? Nggak tahu ya. Tetapi kalau misalnya lu tahu kenapa dia naik, ini yang kita mau tunggu itu adalah ini teman-teman udah lihat ya, ini adalah high, udah fix itu adalah high. Jadi gua akan tunggu di sini. Ya di 6150 sampai 670 ya. Daerah situ ada apa? Daerah situ kalau lu lihat ke sebelah kiri ya, sebelah kiri maka lu akan ketemu ini setidaknya ini ada kok nggak keluar. Nah, itu setidaknya itu pasti ada dia ada support, ada resisten. Ya, itu ada di situ. Terus ya kan kita mau cari itu kan kuat apa enggak area ini kan. Nah, terus habis itu teman-teman bisa lihat ini kalau misalnya dia mau retest, maka ini adalah area di mana ini ya. Ini adalah area mana sih pulpennya? Ini adalah area yang teman-teman bisa perhatikan nih. Ini area ini. Hmm. Lihat di time frame yang lebih gede deh. Nah, ya kalau di time frame yang gede, saya nggak usah jauh-jauh ya, karena ini udah gede. Nah, area ini teman-teman perhatikan. Ini saya kecilin ya. Jadi daerah sekitar 600 ya 600 sampai 680. Nah, mumpung dia masih belum sampai ke situ, lu cari tahu dulu kenapa dia naik. Ya, kenapa dia bergerak? Kenapa ada apa dia di dalam situ? Ya, ini daerah sahamnya. Jadi apa yang sedang dilakukan? Karena yang kita tahu adalah dari logistik itu nggak ada katalisnya. Sampai hari ini tuh tidak ada katalis untuk logistik. Ya, apakah ASA ini sudah ganti bisnis dan lain sebagainya? Lu korek dulu dari situ. Kalau untuk katalis logistik, untuk katalis rent car segala macam itu nggak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, ini setahu saya loh ya, sampai sekarang itu tidak ada. Karena itulah makanya kita nggak lihat ke sektor ini.
Tapi kenapa dia bergerak? Ya, ini pasti ada aksi korporasi apa di daerah situ. Nah, karena dia udah mulai bergerak, ya ini kan lagi pullback nih. Nah, mumpung dia lagi pullback, lu kerjain dulu PR-nya. Sehingga pada saat dia pullback ke daerah yang gue mau, ini kira-kira gue boleh ambil apa enggak gitu aja. Ya, pada saat dia pullback ke daerah situ, kalau lu punya data, lu pegang data itu, lu akan lebih pede untuk masuk dibandingkan dengan murni berdasarkan teknikal gitu. Ya, ini untuk asa ya. Area ini sekitar 600-an ya, 600 700 lah. Lu perhatikan. Tapi sebelum lu ke situ, lu cek dulu bensinnya apa, makanannya apa gitu ya. Kira-kira bisa menggemukkan dia atau enggak. Ya, atau jangan-jangan ini cuman kolesterol doang habis itu oh, selesai. Nah, Asa kalau laporan keuangannya bagus, ini jadi pertanyaan ya. Kan Asa punya saya lupa. Apa itu logistik satunya itu eh kok gue lupa ya. Dulu dulu bagus banget ya. Si cepat apa sih antar aja iya. Kok gue lupa ya. Nah, antar aja apa yang kita lihat dari antar aja ini bener-bener loh, kalau teman-teman yang berkecimpung di e-commerce ini udah cukup memble ya, udah cukup memble. Kemudian rent car-nya ya, apa yang teman-teman lihat juga. Nah, bagaimana kita bisa lihat dia laporan keuangannya bagus ya, ini jadi sebuah pertanyaan, apakah dia punya ekspansi bisnis yang lain apa tidak. Ya, itu yang butuh kita tahu. Ya. Nah, kalaupun oke lah, nanti laporan keuangannya bagus. Ini kan baru baru mulai turun kan? Ya, mungkin sampai di bawah 735 lah. Ya, kalau nanti laporan keuangannya bagus, lu masih nggak telat kok untuk ambil di daerah 735. Tapi katalisnya benar-benar tidak ada. Kalau dia katalis tidak ada, saya agak malas untuk ikut gitu ya. Oke, apakah Goto mulai bergerak? Ini Goto itu kan sedang ada masalah ya, masalah korupsi. Oke, ya nggak tahu lah itu eh, ya kayak gitu lah ya. Itu ada masalah korupsi. Nah, selama kasus itu masih ada, agak susah karena katalisnya jelas negatif untuk si Goto. Ya, jelas negatif untuk Goto. Walaupun mungkin dia bergerak ya. Nih ya. Oh enggak bergerak ya. Ini agak negatif untuk Goto. Karena itulah makanya saya tidak pernah membahas Goto sejak kasus itu. Karena kasus itu sama kayak inilah kasus-kasus yang korupsi yang di itu ya. Ini salah satu sebab kenapa saya tidak trading di saham-saham BUMN. Ya, bukan anti sih, ya, tetapi ya ini kasus-kasus begini itu bisa akhirnya merontokkan semua apa yang sudah kita bangun gitu. Gitu. Itu yang kita tidak senang gitu ya. Jadi ya eh, apakah Gotong mulai bergerak? Enggak. Ya, teknikalnya juga mengatakan tidak kok. Oke, balik ke Delhi ya. Teknikalnya juga tidak mengatakan dia bergerak ya, bahkan ini terus turun kan. Gitu. Ya, jadi ya kita tidak tidak bersentuhan dulu dengan saham ini. Saya nggak pernah bahas lagi kan Goto kan. Kalau kemarin-kemarin iya ya, apa itu. Oke, ya MBMA. Nah, ini MBMA ini agak agak membingungkan saya ya. Satu dia mulai bergerak. Dia bergerak kan. Tapi laporan keuangannya tidak bagus. Setahu saya MBMA itu masih rugi. Benar nggak? Nah, ini yang Q4 mana 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 laporan keuangannya. Oh, naik ya. Oh, sudah naik dia. Sudah naik ternyata. Ya, turun ya, bukan rugi ya. Tuh. Tapi ini anjlok 71%. Nah, jadi yang pertanyaan saya adalah kalau dia anjlok, ini kok malah naik? Ya, ini kalau dari laporan keuangan, saya udah agak aneh ya. Nah, jadi daripada ini kan memang adalah semester satu ya, 6 bulan 6 bulan yang pertama kan. Nah, daripada itu kita lebih baik cek di 6 bulan kedua ini ekspansinya itu masih ada apa tidak. Ekspansinya masih ada apa tidak ya, kayak soal em, ini yang saya agak bingung ya. Mobil-mobil listrik ini tidak pernah loh ngomong kalau dia ngambil baterai dari dalam negeri. Kayak BMA ini kan ngomongnya kan adalah nih judulnya teman-teman lihat ya, Merdeka Baterai Material.
Ya berarti kan nikel segala macam itu ada di situ kan. Tapi kita nggak melihat, teman-teman cek deh, ya MBMA ini jualan kemana? Ya pasti ke Cina dong, ya. Nah, ini jualan kemana? Yang pakai siapa baterainya? Saya justru ya dari kemarin tuh saya nyari. Ya kalau teman-teman dapat itu boleh ya. Jadi nikel-nikel kita yang diekspor itu kemudian dipakai. Nah, ada nggak kandungan nikel-nikel itu di mobil Chery, EV-nya Chery, EV-nya si Wuling, EV-nya apa EV-nya BYD dan lain sebagainya? Ada nggak? Itu yang saya mau cari gitu loh. Kok tidak ada laporan itu? Ya, sedihnya itu di situ gitu. Nah, jadi kita nggak dapat laporan itu. Jadi ini sebenarnya importnya kemana gitu loh. Nah, kira-kira prospek ke depannya masih oke apa enggak? Itu yang butuh kita lihat. Nah, secara teknikal kita mau tunggu ini kalau datanya masih bagus ya. Artinya anjlok yang 71% ini itu bisa membaik di semester ke depan ya. Ini anjlok ini price in dulu anjloknya. Ya, price in dulu anjloknya. Benar nggak dia volume mana? Ya, price in dulu anjloknya. Ya, kemudian habis itu kita tunggu di harga yang lebih baik. Ya, nah, tetapi sembari ini kan udah Q3 kan, sembari menunggu itu kita juga mau lihat bagaimana prospek di Q3 ini. Kan Q3 udah lewat nih. Q3 itu dia masih bagus nggak? Atau ya ini kan laporannya kan baru keluar ya, 26 September kan. Nah, Q3 nya nggak tahu kapan keluar ya. Mungkin di Oktober, Oktober ini udah Oktober, apa November akan keluar. Ya, nanti tunggu diskon dulu. Harusnya akan memprice in untuk anjloknya dong. Ya, jangan sampai nanti gini. Jangan-jangan ini sebenarnya keluar barang gitu loh. Mereka keluar barang, lu cek deh kalau lu adalah bandarmologi segala macam, lu cek deh ini keluar barang apa masuk barang. Itu yang sebelum-sebelumnya dia ngambil barang gara-gara anjlok, ini keluar barang ya, ditampung sama orang-orang gitu loh. Cuma gara-gara teknikal itu. Karena katalisnya tidak bagus. Ya, katalisnya tidak bagus untuk MBMA. Nah, kenapa dia naik? Ya, berarti kan bisa jadi dia mempricing untuk Q3 ya. Bisa jadi loh. Ya, nah karena itulah kita cari di Q3 ya. Kalau Q3 tidak terbukti, berarti kan kenaikannya sebenarnya eh, ya cuma bergerak begitu aja gitu. Ya, dan quote and quote digerakkan dong. Itu. Oke. Ya, AGII kenapa naik tinggi? Nah, ini sama, teman-teman ya. Kalau misalnya lu nggak ngerti AGII kenapa dia naik tinggi, ya kenapa dia tiba-tiba naik tinggi? Nah, jangan dimasukin. Nggak usah dikejar. Ya, kita lakukan apa? Ya, lu tunggu dia best. Pada saat dia best, pada saat dia sideways, makanya kita akan mulai melihat ada katalis-katalis keluar. Karena kalau ini tiba-tiba dia naik tinggi, ini kan berarti kita butuh mencurigai sesuatu dong. Ya, sesuatu di dalam situ. Ini ada apa nih? Kok tiba-tiba? Berarti kan bisa jadi ada sesuatu yang mendadak. Tiba-tiba ini bisa dua macam. Satu keluar barang. Ya, satu itu benar-benar dia memprediksi sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan tunggu teknikalnya ngebest. Ya, kalau enggak, maka lu akan lihat ini naiknya kenceng kan? Turunnya juga nanti akan kenceng. Nah, kalau saat dia turun kenceng itu, kemudian katalisnya nggak ada, itu bubar juga. Gitu. Jadi ya, ya kita boleh katakan beginilah. Apa yang terjadi tiba-tiba, ya itu biasanya pasti ada alasan. Ya, alasannya bisa jadi bagus, alasannya bisa jadi tidak bagus. Yang kita mau pilih itu apa? Alasan yang bagus. Alasan yang bagus itu ya buat kita adalah dia punya co-protections. Ya, co-protections. Nah, coba bayangin ini katanya ada nih. AGII, AGII ada hidrogen hijau atau energi hijau. Ya, bingung juga kalau tiba-tiba. Ini sebenarnya gini, kalau dibilang hidrogen hijau atau energi hijau, dia kan dari dulu memang berkecimpung di bidang gas kan. Ya, AGII ini ya, sama Thor ini ya. Dia dari dulu memang berkecimpung di gas. Tapi yang kita tahu itu adalah gas yang memang untuk mensuplai di bidang kesehatan ya, di bidang kesehatan. Kalau di rumah sakit teman-teman pasti bisa lihat dari tabung-tabung oksigen itu ada tulisan samatornya, ada nitrogennya lah, ada apa ya, oksigen itu O,
Oksigen itu kadang-kadang yang dipakai itu adalah nitrogen ya. Ya itu rata-rata itu adalah samator. Ya hampir boleh dibilang rata-rata rumah sakit itu yang pegang dia. Ya harusnya kalau ditanya, ya harusnya bagus dong. Iya, recurring income-nya harusnya bagus kan. Tapi yang kita lihat tuh ya sahamnya kan turun terus kan. Ya kan? Nah, betul. Ya, nah kalau misalnya dia bilang, oh dia ada ekspansi ke energi lain, apa dia sedang bergerak ke hidrogen ya, mungkin karena Toyota udah mulai keluar dan sebagainya gitu ya, udah mulai keluarin hidrogen kan, itu terlalu early menurut saya. Karena mobilnya aja nggak ada gitu kan, lu mau bermain di hidrogen seperti apa? Nah, kalaupun iya, dia mulai bermain di hidrogen, itu pasti akan ada yang namanya pengumuman. Ya, dan itu nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa tiba-tiba lu yang dari nitrogen, dari yang gas-gas yang cuman apa ya buat kesehatan segala macam, tiba-tiba lu ke situ, karena itu dia butuh membangun kan, membangun apa itu namanya tabung-tabung yang memang isinya adalah hidrogen. Karena nitrogen sama hidrogen kan nggak bisa dicampur jadi satu tabung atau bisa dipakai bareng-bareng gitu kan, nggak bisa, gitu kan? Nah, otomatis ini pasti ada sesuatu. Nah, kalau ya udah, kalau kalau ini cuma gorengan, wih sudah. Jadi kalau lu cek katalis itu nggak ada sama sekali, apa apa yang lu mau ambil di sini? Karena gini, ya saya nggak tahu trader mana yang akan bilang sama kita beli AGII. Nggak akan ada. Kenapa? Lu coba bayangin itu trader yang agak-agak sinting kayaknya ya. Ini kan downtrend. Gak mungkin kalau lu nggak tahu apa-apa di situ, lu tiba-tiba disuruh beli AGI dan dia akan naik. Betul nggak? Ya, nah, jadi pasti ada sesuatu lah, ada permainan sesuatu yang akhirnya membuat AGI seakan-akan mau change of character, ini change of character juga mesti tinggi banget kok. Gitu ya. Jadi ini kalau lu lihat AGI oh, nggak masuk akal, kecuali lu tahu sesuatu di situ. Gitu ya. Pelarangan impor etanol ini urusannya apa? Urusannya soal itu ya, Bu. Soal Shell sama itu ya. Ya, Shell, Shell Vivo segala macam ya. Saya nggak tahu. Moli itu memang etanol. Ya, coba cek dulu deh. Kalau kalau itu saya nggak tahu. Bu. Eh, Moli itu mah, loh ini madu sari itu madu kan? Apa urusannya sama etanol? Emang Moli itu ada etanolnya, Bu? Moli itu bukannya bener nggak sih? Coba ya sebentar ya. Moli itu bukannya itu madu rasa segala macam bukan sih? Coba sebentar. Oh enggak ya. Oh ya dia etanol ya segala macam. Emang ada pelarangan etanol? Em, emang ada ini, ada pelarangan etanol ya? Saya nggak tahu sih Bu. Kalau misalnya iya dilarang, ya kan dia yang memproduksi. Ya dia memproduksi etanol itu jelas itu akan memberikan kepada Moli katalis positif. Karena itu dilarang, otomatis lu mesti cari dalam negeri kan. Import etanolnya itu kalau benar ya Bu ya saya nggak tahu. Oh ya ada ya. Oh ini cuma lartas doang, Bu. Kalau larangan terbatas itu artinya tetap boleh diituin, ya tetap boleh boleh diimpor, ya kalau kebutuhan nasionalnya tidak. Ya ini lartas. Jadi artinya etanol itu dimasukin ke dalam lartas. Ya kayak inilah kayak lo import baju segala macam itu kan masuk lartas. Ya larangan terbatas. Kenapa? Karena di dalam negeri itu bisa bisa memproduksi barang itu, makanya dimasukin ke lartas. Kalau barang di apa kalau di dalam negeri itu tidak bisa memproduksi itu otomatis dia tidak masuk ke lartas. Jadi kalau ini dia kebetulan masuk ke lartas. Ya larangan terbatas. Nah, di dalam negeri ternyata banyak kok. Ya kayak misalnya ini kayak tebu segala macam itu bisa bikin kok. Jadi artinya bukan cuma moli doang. Nah, kebutuhan etanolnya butuh dilihat ya berapa gede di dalam negerinya. Kalau dia besar sekali dan dan apa pesaingnya tidak bagus, ya
ya otomatis ya lu mungkin bisa lihat bahwa ini bagus ya. Nah, kemudian dari chart. Ini kalau dari chart ya, saya menduga ini tidak liquid. Benar nggak, Bu? Ya kalau dia tidak liquid, sebenarnya itu ya agak-agak riskan sih untuk masuk. Ya, nah ini dicek aja. Ini kalau dari chartnya sih dia tidak liquid sama sekali ya. Kalau tidak liquid mungkin tidak terlalu menarik untuk di tradingkan. Itu mau nggak mau harus di keep agak lama. Ya, tetapi katalis ini ya lu tahu sendiri lah aturan-aturan pemerintah itu kadang-kadang besok ganti lagi. Ya, nah pada saat diganti ini udah bubar semua. Nah, kalau dia nggak liquid, kita agak susah untuk nanti keluar masuknya yang susah. Ya, oke. Nah, terakhir ini saya coba ya. Ini kenapa ini? Oh, ini hari ini gede ya. 13%. Nah, ini juga sama ya. Ini kan tiba-tiba ya, Pak. Ya, ini nggak tahu apakah karena ada laporan keuangan yang bagus atau enggak sih. Ya, ini tinggal cek aja ya. Kalau ada laporan keuangan bagus, ya mungkin dia akan pricing untuk itu. Tapi kalau lihat teknikalnya, ini berarti dia tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Nah, kalau tiba-tiba, kita belum tahu ngapain ini. Ya, kita belum tahu ngapain. Secara teknikal, oke lah, kita bilang dia sudah breakout, yes. Ya, teknikalnya mengatakan dia sudah breakout, ya, ya. Dia sudah breakout ya dari downtrend yang berkepanjangan, ya. Tetapi ini baru mulai menunjukkan gejala change of character, ya. Apakah dia akan lanjut? Ya, kita nggak tahu juga. Jadi lebih baik tunggu. Karena katalisnya juga belum clear kan. Lu lihat Jasa Marga berarti tol kan? Ya, tol ada apa gitu? Ada apa di tol? Ya, setahu saya sih ya begitu-gitu aja ya. Hampir bolong tidak ada apa-apa kecuali memang dia ada something yang sedang terjadi di situ. Ya, kalau enggak, saya cenderung ya teman-teman tahu kan, saya tidak akan melihat satu candle ini menjadi sesuatu yang akan merubah segalanya. Ya, jadi pastikan dulu ada apa di situ. Ya, kalau udah tahu ada apa, nah baru kita lihat sesuatu. Oke? Nah, kita lihat sebentar ya. Oh, Mora issue. Ah, kalau Mora issue doang mah enggak lah. Enggak lah, Pak. Ya, oke. Em, ini Ratu mau ngapain sih? Masuk di 7.200. Gini, untuk Ratu ya, lu lihat Raja. Kalau Raja mulai bergerak, ini harusnya Ratu udah mulai bergerak. Ya, jadi kalau udah punya, udahlah. Keep aja. Ini kenapa belinya gede, tinggi amat ya. Ini sebenarnya sudah sempat break ya, dia hampir naik. Berarti ini adalah oke ya. Nih, em, Bu siapa Bu Teresia ya. Ini kan dia udah masuk lagi. Nah, kita anggap ini adalah spring ya. Nah, kalau dia udah masuk lagi, lu bisa keep apa enggak? Ini pasti nanti ada minor uptrendnya. Habis itu lu bisa keep lagi apa enggak? Ini patokannya. Dia harus break 8.000 sampai 8.300. Kalau dia stay di atas 8.300, lu keep aja. Ya, ini ada peluang dia mungkin akan lanjut. Ya, tapi kalau misalnya tidak, ya ini ya lu kita jaga-jaga aja ya. 6.200 sampai 6.650 tidak boleh dia turun lagi ke bawah situ. Ya, kalau dia turun di bawah situ, berarti ini bukan spring. Ya, ini bukan spring. Teman-teman mungkin kalau lihat dari weekly, lu bisa lihat V-shape kemudian hold. Ini ini V-shape ya, nanti tinggal kita lihat hold, hold, terus habis itu break. Ya, itu untuk Ratu. Udah, ya, cuman segitu aja. Karena dia baru IPO juga kan. Tapi yang pasti adalah lu lihat lu ikut Ratu, lu lihat Raja. Ya, Raja bagaimana? Pasti Ratu ikut. Benar nggak? Ya, atau Raja yang ikut Ratu. Ya, tapi kalau teknikalnya sih mengatakan seperti itu. Jadi dari antara 6.200 sampai ke 8.300, lu akan lihat ada minor uptrend di daerah situ. Kita berharap seperti itu. Jadi akan ada swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, break gitu. Ya kalau enggak ya dia dia masih akan ngebest dari sini, terus habis itu baru break. Ya lu bisa keep apa enggak? Lu tunggu aja dia harus dia naik sampai ke atas 8.000 sampai 8.300 lu keep.
Tapi kalau misalnya dia turun kembali ke bawah 6.200, ya udah hati-hati aja. Ya, oke. Teman-teman, mungkin di situ sampai sini hari ini ya yang besok jangan lupa kita mulai jam 9 pagi ya, teman-teman ya. Jam 9 pagi kan dibikinin satu grup ya. Satu grup itu buat taruh link. Nanti teman-teman boleh bubarin lah. Itu kan grup cuman buat apa sekedar tanya jawab untuk sebentar, kemudian buat taruh link, itu boleh bubarin. Ya, jadi ya kalau mau lab aja. Tapi kita linknya untuk besok kita akan taruh di dalam grup itu. Ya, oke. Sampai ketemu besok jam 9 pagi ya. Jangan lupa jam 9. Jam 9 saya open jam 9. Ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu besok buat yang ikut webinar. Oke, God bless semua. Saya izin pamit. Thank you.